Assessor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, today we want to discussing about our material theory linguistic Ferdinand de Saussure. The first material delivered by Abdul Aziz. So Abdul Aziz, time is yours. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu Ferdinand de Saussure. De Saussure lahir 26 November 1857 dari keluarga Protestan Huguenot yang bermigrasi dari Lorraine ketika perang agama akhir abad ke-16. Di Favre, Leicester, 2 Februari 1913 pada umur 55 tahun. Adalah linguis Swedia yang dipandang sebagai salah satu bapak linguistik dan semiotika. Karya utamanya Cours de Linguistique General diterbitkan pada tahun 1900. 3 tahun kematiannya oleh 2 orang muridnya, Charles and Albert Secchi. Berdasarkan catatan dari kuliah Saussure di Paris, konsepnya yang paling terkenal adalah pembedaan tanda bahasa di 2 aspek, yaitu signifian atau yang memakai dan signifi yang dikenai. Dalam semiotik, Saussure berpendapat bahwa bahasa sebagai sistem tanda yang mewujudkan ide dapat menjadi 2 unsur, language atau bahasa, sistem abstrak yang dimiliki bersama oleh 2 masyarakat yang digunakan alat komunikasi, dan parole atau ujaran reaksi individual atas sistem bahasa. Sekian dari saya, selanjutnya. Materi selanjutnya adalah pandangan-pandangan Ferdinand de Saussure. 1. Telah disinkronik dan diakronik dalam studi bahasa. 2. Perbedaan language dan parol. 3. Perbedaan signifian dan signifi sebagai bentuk sigen linguistik. 4. Hubungan signematik dan hubungan asosiatif atau paradigmatik. Slide berikutnya. Slide berikutnya, alasan-alasan de Saussure mengkaji language. Language bersifat asosiatif sedangkan paralel bersifat individual. 2. Linguistik bersifat abstrak dan tersembunyi di dalam otak sedangkan paralel selalu bergantung pada kemauan penutur kata dan bersifat intelektual. Terakhir, language adalah pasif sedangkan paralel adalah aktif. Bagi de Saussure, bahasa terdiri atas jumlah tanda yang terdapat dalam suatu jaringan sistem dan dapat disusun dalam sebuah struktur. Setiap tanda dalam jaringan itu memiliki 2 sisi yang tak terpisahkan, seperti 2 halaman pada suatu kertas. Oleh sebab itu, bahasa sebagai sebuah sistem dapat dikatakan lahir dari kemufakatan atau konveksi di atas dasar yang tak beralasan atau unreasonable, atau bahasa lainnya sebagai kesewenang-wenangan. Pertanda selalu akan lepas dari jangkauan konsekuensinya, maka makna pun tidak pernah dapat penuh ditangkap. Karena itu ia berserakan seperti jigsaw puzzle di sepanjang rantai penanda yang lahir sebelumnya dan akanlah hadir sesudahnya, baik dalam bentuk tata paradigmatik atau sigmatik. Ini dimungkinkan karena operasi sebuah sistem bahasa menurut de Saussure dilandasi oleh prinsip negative difference. Dengan demikian, ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda adalah semiotik. Semiotik is concerned with everything that can be taken as sight. Semiotik adalah studi yang tidak hanya merujuk pada tanda. Van Zes pada tahun 1993 memberikan 5 ciri tanda. Ciri kedua, tanda harus bisa ditangkap merupakan syarat
ini disebut merujuk ke suatu kata di Jerman. Kata disebut merupakan tanda adalah rujukan pada menggantikan, mewakilkan, dan menyajikan. Keempat, tanda memiliki sifat perspektif dan sifat ini mempunyai hubungan langsung dengan sifat interfraktif. Yang terakhir, sesuatu hanya dapat merupakan tanda atas dasar dalam hal lain, Pris menyebutnya dengan ground dasar. Sekian dari saya, silakan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri dari signal linguistik. 1. Tanda linguistik bersifat arbiter. 2. Penanda signifikan dari satu signal linguistik itu merupakan satu bentangan atau disebut span yang dapat diukur dalam suatu dimensi atau merupakan satu garis, satu perpanjangan, mempunyai pergandaan yang tidak dapat dihitung. Nah, kaitannya ciri signal linguistik ini adalah dengan semiotik. Setiap tanda selalu memperoleh permaknaan awal yang dikenal dengan istilah denotasi. Kemudian pengembangannya disebut sistem sekunder. Sistem sekunder ke arah ekspresi disebut metabahasa. Sistem sekunder ke arah isi disebut konotasi, yaitu pengembangan isi sebuah ekspresi. Konsep konotasi ini tentunya didasari tidak hanya oleh paham kognisi, melainkan juga paham pragmatik, yakni pemakai tanda situasi pemahamannya. Dalam kaitannya dengan pemakai tanda, kita juga dapat memasukkan perasaan sebagai aspek emotif sebagai salah satu faktor yang membentuk konotasi. Model de Saussure tidak hanya diterapkan pada analisis bahasa sebagai satu aspek kebudayaan, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisis unsur-unsur kebudayaan. De Saussure tidak hanya diterapkan pada analisis bahasa sebagai salah satu aspek kebudayaan, tetapi di semiotik juga dikembangkan dengan semiotika konotatif. Terapannya juga pada karya sastra tidak sekadar membatasi diri pada menganalisis secara semios, tetapi juga menerapkan pendekatan konotatif pada berbagai gejala kemasyarakatan. Di dalam karya sastra, ia menerapkan mencari arti kedua yang tersembunyi dari gejala terstruktur penentu. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Desma. Desma. Hello, Desma. Are you there? Desma. Oke, karena Desma ada sedikit problem, saya akan meneruskan. Jadi, kesimpulannya adalah, menurut Ferdinand de Saussure, linguistik haruslah mengkaji lengui, karena lengui adalah fakta sosial, sedangkan paralo merupakan perlakuan individual dan hanya merupakan embrio dari language. Yang paling penting pada teori linguistik de Saussure adalah mengenai signe atau tanda linguistik karena bahasa merupakan sebuah sistem tanda. Nah, jadi kesimpulannya adalah pada teori linguistik de Saussure ini, beliau itu mengkaji tentang bagaimana linguistik itu menjadikan bahasa, tetapi dia mengemukakan bahasanya itu atau sastranya itu menggunakan sebuah sistem atau tanda. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apalah Desma ini, nggak ada suaranya, tolong ya. Woi Desa, Udah kan? udah kelar linguistik, udah tinggal nilai, bodo amat. Udah kan, Liv ya? Declare ya? Ya. Stop recording.